Hai teman-teman, di sini saya Safian Tasabela dengan NIM 206222018. Dan di sini saya akan ingin mengerjakan tugas dari Ibu Febriana mengenai psikologi komunikasi. Nah, kebetulan saya di sini ingin mewawancarai satu teman saya, yaitu bekerja, kuliah disambi dengan bekerja. Ya, gimana sih caranya teman saya ini bisa manajemen waktunya untuk membagi antara kuliah, kerja, mengerjakan tugas seperti itu. Hai teman-teman, di sini saya sudah bersama rekan saya yang dimana akan saya wawancarai mengenai bagaimana sih cara manajemen waktu yang baik antara tugas kuliah, bekerja, dan masuk kelas kuliah itu bagaimana. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahmatul Munawaroh. Nah, di sini aku akan men-spill sedikit bagaimana sih memanajemen waktu di saat aku kuliah bersamaan dengan bekerja. Nah, yang pertama itu kita harus mencari pekerjaan yang menerima kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi contohnya kalau semisal nanti kita itu bekerja, nah kita bisa menyesuaikan jadwal kuliah kita. Kalau misal kita kuliahnya itu pagi sampai siang, nah nanti selesainya kuliah kita bisa bekerja dari sore sampai dengan malam, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Oh, jadi sebelum Mbak Roma itu memilih untuk bekerja di tempat itu, Mbak Roma jadi memastikan bahwasanya tempat itu bisa menerima Mbak Roma sebagai mahasiswa atau tidak. Betul, seperti itu. Ada perjanjian ya antara Mbak Roma dengan pekerjaan itu, bahwasanya pekerjaan itu bisa dibagi antara kuliah dengan pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya apakah ada strategi lain untuk manajemen waktu antara pekerjaan Mbak Roma dengan kuliah? Ada, jadi gini, tips yang kedua yaitu teman-teman, kita harus memanfaatkan waktu yang luang. Gimana caranya? Yaitu kalau semisal kita kuliah kan ada beberapa matkul ya. Nah, setiap matkul kan pasti ada jedanya ya. Nah, pas jedanya itu kita bisa memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas ataupun kegiatan yang lainnya, biar kita itu tidak keteteran untuk mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas seperti itu. Jadi kita bisa melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Oh, jadi ketika ada jeda waktu antara jam 1 dan yang kedua, itu Mbak Roma memanfaatkan waktunya dengan mengerjakan tugas atau sehingga tugas itu bisa biar tidak keteteran Mbak Bella, seperti itu. Sangat produktif sekali ya Mbak Roma ini ya. Jadi teman-teman tolong contoh saya ya. Saya sangat produktif. Jadi bisa memanfaatkan waktu agar semua pekerjaan bisa tepat pada waktunya. Ya, betul, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu kita harus pinter-pinter jaga kesehatan ya teman-teman. Jadi di sela-sela kita kesibukan kuliah maupun kerja itu kan sangat padat ya tentunya jadwalnya. Nah, kita kan nggak tahu kapan kita itu terkena penyakit ataupun sakit gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga tidur dengan teratur, tidak larut malam, seperti itu. Jadi kesehatan sangat penting ya Mbak Roma ya. Betul. Agar semua berjalan dengan baik, berarti kan butuh kesehatan ya. Betul. Itu tadi 3 step cara atau gimana sih caranya Mbak Roma ini untuk memanajemen waktu dengan baik antara kuliah bersamaan dengan bekerja. Yang pertama tadi yaitu mencari pekerjaan yang bisa menerima kita sebagai mahasiswa, yaitu yang pertama punya perjanjian antara pekerjaan tersebut dengan jadwal kuliah kita, jadi bisa bergantian gitu ya Mbak Roma ya. Betul. Yang kedua yaitu memanfaatkan waktu luang, di mana Mbak Roma ini ketika ada jam kosong ataupun pergantian jam, ada jeda pergantian jam, itu dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas atau melakukan kegiatan yang sekiranya bisa mengurangi tugas yang menumpuk itu ya Mbak Roma ya. Betul sekali. Dan yang ketiga ini tentunya sangat penting, yaitu menjaga kesehatan, di mana harus mengkonsumsi makanan dengan baik, terus menjaga pola tidur dengan baik, seperti itu. Nah
Tapi Mbak Roma ini saya mau bertanya ya. Ya, gimana? Gimana tanggapan Mbak Roma dengan mahasiswa yang tidurnya larut malam tapi bukan perkara tugas? Kan mahasiswa kan ya gimana ya? Adalah sebuah anak yang kisah cintanya sangat rumit. Nah, itu bagaimana menurut Mbak Roma itu? Nah, untuk masalah seperti itu saya no comment ya Mbak Bella, karena gimana ya, kalau masalah seperti itu mungkin masalah yang personal ya. Baik, itu tadi sharing-sharing kita mengenai bagaimana sih cara manajemen waktu dengan baik antara kuliah, bekerja, dan mengerjakan tugas-tugas. Mbak Roma tadi sudah disebutkan ya teman-teman. Jadi dengan perencanaan waktu yang baik dan disiplin, mahasiswa itu dapat menyeimbangkan pekerjaan dan kuliahnya atau studinya, sehingga keduanya dapat berjalan dengan baik dan efisien. Jadi perencanaan itu ya tergantung dengan mahasiswanya itu sendiri yang dia sudah memilih untuk bekerja. Jadi ketika dia itu sudah memilih keputusan untuk bekerja, jadi dia harus tanggung jawab dengan pekerjaannya, dan dia juga tidak bisa meninggalkan kewajibannya yaitu sebagai seorang mahasiswa gitu. Dan itu sebuah keputusan yang sangat banyak pertimbangan ya, antara untuk kuliah dan di samping bekerja itu hanya orang strong woman seperti Mbak Roma ini yang bisa menjalankan kuliah itu dengan bekerja. Sekian sharing dari kita mengenai tips bagaimana cara manajemen waktu yang baik antara bekerja dan kuliah. Di lain kesempatan kita lagi bisa bertemu lagi teman-teman. Dadah guys.